Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar Rahmawati dari kelas 10 Tata Boga. Saya Rahmanur Halimah dari kelas 10 Tata Boga. Dan saya Maudin Aziza dari kelas 10 Tata Boga. Dan saya Nesya Syahada Fatimah dari kelas 10 Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gurun. Gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 250 mm per tahun. Bentang gurun memiliki beberapa ciri umum. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu, karang, bukit pasir yang disebut erg, dan permukaan berbatu merupakan bagian perbentukan lain dari gurun. Secara garis besar, gurun terbagi atas 4 jenis: gurun dingin, gurun pesisir, gurun panas, dan persebaran bioma gurun banyak terdapat wilayah Afrika Utara Sahara, Amerika Utara Great Basin, Australia Gibson, dan sebagainya. Flora, tumbuhan yang dapat teradaptasi dengan lingkungan yang kering, xerophyt, seperti kaktus, pohon kurma, dan zaitun. Fauna, hewan besar yang mampu menyimpan air seperti unta, sedangkan hewan kecil hanya aktif pada pagi dan malam hari, di mana pada siang harinya bersembunyi di lubang-lubang seperti ular, tikus, kadal, dan serangga. Padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Ada beberapa jenis padang rumput seperti pertanian, transisi, dan abadi, masing-masing penting bagi ekosistem. Padang rumput dapat terjadi secara alami atau dibuat secara buatan dari semak atau hutan yang ditebangi. Padang rumput mencakup 20 hingga 40% dari luas permukaan bumi, dengan variasi ketinggian rumput 20-25 cm hingga 2,1 meter. Bergantung pada jumlah curah hujan yang dilewati per tahunnya, padang rumput menyediakan area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang berlindung. Jika vegetasi cukup tinggi,
menjadikannya penting secara ekologi. Padang rumput memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama yaitu membentang dari daerah tropis hingga ke subtropis, yang artinya ekosistem padang rumput ini berada di wilayah yang memiliki iklim tropis, namun bisa juga ekosistem ini membentang hingga ke wilayahnya yang memiliki iklim subtropis, yakni di daerah yang memiliki letak astronomis antara garis ekuator hingga 23,5 derajat garis lintang utara dan lintang selatan. Ciri yang kedua yaitu berada di hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit kecil, yang artinya ekosistem padang rumput ini pada umumnya berada di lahan yang bersifat datar atau berbukit-bukit kecil. Tidak hanya itu, lahan tersebut juga mempunyai berbagai macam spesies rumput. Di padang rumput ini setidaknya kita menemukan 4.500 spesies rumput atau bahkan lebih. Ciri-ciri yang ketiga dari padang rumput yaitu curah hujan rendah, yakni sekitar 90 hingga 150 cm per tahun. Artinya, ekosistem padang rumput ini merupakan ekosistem yang memiliki curah hujan yang rendah, yakni hanya sekitar 90 hingga 150 cm per tahunnya. Curah hujan yang rendah itu pun mempunyai pola persebaran yang tidak teratur. Karena hujan yang turun dengan tidak teratur ini, maka akan menyebabkan porositas serta drainase kurang baik sehingga tumbuhan sulit untuk mendapatkan air. Ciri-ciri yang keempat yaitu penguapan tinggi, yang artinya di ekosistem padang rumput ini kita juga akan menemukan tingkat penguapan atau evaporasi yang tinggi. Karena adanya penguapan yang tinggi, hal ini menyebabkan kelembaban tanah menjadi rendah. Yang kelima, terkadang terjadi kekeringan parah, yang artinya di ekosistem padang rumput ini terkadang juga terjadi kekeringan yang sangat parah. Hal ini karena ekosistem padang rumput ini hanya memiliki curah hujan rendah. Itu pun tidak teratur kapan saja hujan akan turun, sehingga hal seperti ini akan mudah menimbulkan kekeringan. Yang keenam, hewan didominasi oleh herbivora dan karnivora. Artinya binatang-binatang yang hidup di ekosistem padang rumput ini sebagian besar merupakan binatang yang memakan rumput atau memakan daging. Beberapa binatang yang tinggal di ekosistem padang rumput ini antara lain adalah kijang, rusa, jerapah, kambing liar, gajah, sapi, zebra, singa, dan harimau. Yang ketujuh, suhu yang dimiliki mirip dengan hutan gugur. Artinya ekosistem padang rumput ini memiliki suhu yang mirip dengan hutan gugur. Kesembilan, tanahnya tidak mampu menyimpan air dengan baik. Artinya, tanah di padang rumput ini merupakan jenis tanah yang kurang baik untuk menyimpan air. Hal ini karena rendahnya tingkat porositas pada tanah dan juga adanya sistem penyaluran yang kurang baik. Hal inilah yang menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Kesepuluh, mempunyai pohon yang khas, yakni akasia. Tumbuhan flora. Contoh lainnya Acacia nilotica, Cryptostegia grandiflora, Prosopis lantana camara, Opuntia rumput. Contoh dari fauna: harimau, zebra, jerapah, kadal. Gurun banyak tersebar di wilayah iklim subtropis seperti Amerika bagian utara, Argentina, Australia Barat, dan beberapa kawasan di Eropa seperti Siberia dan Rusia bagian selatan.